dulu ya. Abdul Iman Maulana. Abdul Iman seberapa? Kenapa? Afif Nabila. Anggun. Masih ada yang ingat nggak pertama sebelum UTS kita membahas tentang materi apa mbak? Sebelum UTS kita belajar tentang apa? Infak dan infak dan zakat. Belajar tentang infak dan zakat. Coba masih ingat nggak pengertian infak? Cara singkat materi infak atau enggak saya? Kita akan berapa? Infak, pengertian infak adalah ini kita masuk ke bab 3. Jadi infak punya semua bab 3. Tentang apa bab 3? Infak apa? Hadis yang pertama, infak dan sedekah. Kalau pas pertemuan ke yang bab 2 itu tentang kaitannya ya sudah. Kalau yang bab 3 ini tentang hadisnya. Hadis keutamaan infak dan sedekah. Yang pertama yaitu hadis keutamaan tentang infak menurut riwayat Bukhari dan dari Abu Hurairah. Coba yuk dibaca bareng-bareng hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihu ibadihi illa ma kana yaghfiruhu fa yaqulu ahaduma Allahumma inni mufiqan wa yaqulu Allahumma inni mumsikan talafa. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nantinya satunya lagi berkata menahan hartanya atau bakhil. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut? Yang baru datang mas tadi yang salah kandungan dari hadis tersebut yang tadi dari baca kandungan hadisnya yaitu pada pagi hari suatu pagi malaikat itu akan mendoakan orang-orang yang berinfak, yang memberikan sebagian hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Mereka berdoa kepada Allah agar orang-orang yang memberikan infak itu diberikan pahala. Harta yang mereka berikan itu diganti dengan pahala yang sangat besar di akhirat nanti, dan mendoakan kepada orang-orang yang bakhil atau pelit dan tidak mau memberikan infak agar dibinasakan. Contohnya siapa? Orang yang bakhil yang tidak mau infak dan dibinasakan. Masih siapa? Ayo masih ada enggak? Ya betul, seperti Allah juga mereka malaikatnya berdoa agar yang memberikan infak itu diberi pahala. Dan cerita yaitu dari Abu Darda. Pada suatu hari Abu Darda itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah Allah membutuhkan pinjaman dari kami? Terus apa yang dijawab oleh Rasulullah? Betul wahai Abu Darda,
Kemudian Abu Darda pun berkata, tunjukkan tanganmu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun menyodorkan tangannya. Lalu Abu Darda mengatakan, aku telah memberi pinjaman berupa kebunku kepada Rohku. Kebun tersebut memiliki 600 pohon kurma. Setelah kebun itu diserahkan kepada Rasulullah, Abu Darda mengajak anak dan istrinya untuk pergi dari kebun dan rumahnya untuk hidup sederhana. Kemudian Rasulullah pun terkagum-kagum dengan tingkah Abu Darda. Begitu banyak taman anggur dan harum-haruman untuk Abu Darda di surga. Demikian banyak rumah yang dipakai Abu Darda, tetapi karena keyakinannya bahwa Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat-lipat di dunia dan di akhirat, dia pun ikhlas melepaskan semua hartanya di jalan Allah. Dari cerita ini apa yang didapat? Bahwa kita nggak boleh eman-eman. Kita punyanya kata apa ya? Kita bikin ikhlas. Kita punya 1000 diinfakkan, tapi ikhlas, dan kita yakin bahwa Allah akan membalasnya nanti di akhirat dengan pahala yang besar. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis riwayat siapa? Abu Hurairah dari Hakim bin Hizam. Coba dibaca Mas yang belakang. Biar jangan dua yaitu An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ya khairu min yadi sunnah waqtahu bima wa khairu sadaqati amdhi na wa ma yastahmi yu'ifahu wa ma yastahmi yu'minillah. Artinya yaitu tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah orang-orang yang menjadi tangan tabunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup atau untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Di riwayat Bukhari. Nah, dari kandungan dari hadis tersebut yaitu apa? Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya bisa memberi itu lebih baik daripada meminta. Tapi kalau kita diberi, kita boleh menolak enggak? Tidak boleh, kan? Maksudnya pilihan tangan yang di atas itu lebih baik daripada di bawah. Tapi bisa ada yang mau ngasih nih, masih kita kasih duit sih aku mau sing di tangan di bawah, aku pengennya di atas. Nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu. Memberi itu memang lebih baik, tapi kalau diberi jangan ditolak karena itu rezeki. Ya. Dan seperti sabda Rasulullah, ketika ada sahabatnya yaitu Umar bin Khattab yang menolak pemberian Rasulullah, tak diparingi Rasulullah kok mau soalnya dia berfokus sama hadis ini ya, tangan di atas itu lebih baik, tak dikasih Rasulullah. Umar bin Khattab itu menolak. Akhirnya Rasulullah pun bersabda bahwa ambillah pemberian ini wahai Umar, maka yang datang kepadamu sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan juga tidak memintanya, maka ambillah, dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu maka jangan memperuntukkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Maksudnya, nah kalau kita dikasih sama seseorang ya kita terima, tapi kita jangan mengharap atau meminta. Kita juga mengilustrasikan atau bersabda ya, akibat orang yang suka minta-minta. Seseorang yang senantiasa meminta-meminta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Kandungan dari yang hadis utama, yang hadis kedua. Nah, kalau udah ada yang tanya, berarti oleh syarat infak dan sedekah. Ada berapa syarat infak dan sedekah? Masih syarat infak dan sedekah ada 8. Ikhlas dalam bersedekah, maksudnya apa? Kalau kita memberikan sedekah itu harus ikhlas. Terus yang kedua yaitu
dari kewajiban bersedekah. Jadi sebelum bersedekah kita harus mengetahui kewajiban-kewajiban dalam bersedekah, apa aja syarat-syaratnya. Terus hartanya harus diberikan kepada siapa aja yang menunda-nunda sedekah hingga wajib. Sedekah yang wajib hingga habis waktunya. Maksudnya yaitu di sini sedekah yang wajib adalah mengeluarkan sedekah atas harta, tanaman, perniagaan, dan lainnya. Sedekah wajib, ada yang tahu sedekah wajib itu apa? Zakat. Itu mendahulukan sedekah yang wajib daripada yang sunnah. Belum mengeluarkan zakat. Misal kita ada orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah, tapi dia mau bersedekah infak ke masjid, boleh tidak? Tidak, karena dia belum menunaikan sedekah yang wajib dulu. Kemudian yang kelima yaitu mengeluarkan zakat jika telah memenuhi syarat. Karena sedekah dari hasil yang baik. Sedekahnya kok pakai uangnya boleh nggak? Boleh. Yang tujuh, memberikan sedekah pada orang yang membutuhkan. Sedekah yang tidak akan diterima oleh Allah yaitu sedekah dari hasil penipuan. Untuk mendapatkan hartanya itu kok dari hasil itu, terus disedekahkan, itu gak akan diterima oleh Allah. Terus sedekah yang mungkin dilakukan untuk mengharap pujian. Sedekah dari sesuatu yang buruk. Sedekah orang kafir. Manfaat infak dan sedekah. Sedekah itu bisa mensucikan jiwa dan harta, bisa memanjangkan umur, memberikan pahala, dan lain sebagainya. Dan lagi bagi kelompok ya. Ya, membentuk kelompok. Dalam hitungan ketiga harus sudah membentuk kelompok. Jadi nanti kita membuat meme mapping. Ada yang tahu meme mapping itu apa? Meme mapping itu kayak gini, kayak ringkasan tapi dalam bentuk yang mudah dipahami. Kita kasih